berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan lebih lagi sungguh-sungguh. Kita akan lakukan pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Kami sudah memuji-muji menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah mengagungkan dan memuliakan Engkau. Sebentar Tuhan Yesus, Bapa dengan yang mengurapi semua kehidupan kami, semua sidang jemaat di tempat ini dengan keadaan baik-baik saja ya Bapa. Berkati semua langkah-langkah hidup kami. Engkau mau pakai hidup kami Tuhan sebagai Allah Tuhan. Engkau pakai hidup kami Tuhan menurut kehendak daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau Raja kami yang kudus. Engkaulah Allah yang begitu baik bagi hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Engkaulah Allah kami yang hebat dan luar biasa. Kami tidak pernah akan meninggalkan Engkau Tuhan apapun yang akan terjadi Bapa. Tuhan Yesus baik bagi hidup kami. Tuhan Yesus yang terbaik. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus amat baik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kudus dan luar biasa. Kuatkan kami terus Tuhan. Beri kami kekuatan, kesehatan terus di dalam masalah apapun Tuhan. Engkau beri kami kemenangan, kekuatan di dalam menyembah dan mengasihi kepada-Mu ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menyenangkan hati kami, boleh Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan bagi Tuhan Yesus, baik tim musik Tuhan, baik singer, juga baik tamurin ya Tuhan. Engkau urapi mereka semua dengan kasih daripada-Mu Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang kudus dan luar biasa. Tidak ada di dunia ini Allah yang sebesar Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan Bapa. Dengan kasih karunia-Mu Bapa, Engkau urapi kami semua. Berkati semua sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dalam kesusahan Engkau hiburkan mereka semuanya. Engkau urapi Tuhan. Segalanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan itu begitu baik buat kita sampai kita ada lagi pada pagi hari ini. Semuanya anugerah daripada Tuhan ya. Tadi Ibu Eni baru sampai, saya salamin selamat. Aduh, puji Tuhan ya. Bayangkan bisa jatuh lalu ke samping, kelempar ke samping, ada mobil besar di belakang. Itu yang namanya kematian kita. Memang manusia itu hanya selangkah saja, Alkitab katakan ya. Ada tukang kami yang lama bekerja di kami, dia pas kami panggil untuk dia bekerja, lalu anaknya katakan, Om sudah mati. Loh, mati? Dia mati di depan pom bensin. Dia keluar, ketabrak di leaders, habis sekaligus. Dan beberapa di daerah ini kita tentu banyak melihatnya. Jadi kita patut mensyukuri kalau keluarga ini boleh diselamatkan. Ini semua hanya oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita membaca Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 3. Kita baca ayat 16 dan 17. Meskipun yang menjadi pokok bahasan kita dalam ayat yang ke-17. Tapi untuk kelengkapannya kita juga baca ayat 16. Injil Lukas pasal 3. Ya, sudah kita temukan, kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita baca ayat 16 mulai. 2, 3. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa
17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan. Rasul atau Yohanes Pembaptis ini dia diutus mengawali kedatangan Yesus atau pelayanan Tuhan Yesus. Orang banyak mengagumi ini Yohanes Pembaptis, tapi dia katakan untuk disuruh membuka tali kasurnya saja dia tidak berlayar. Betapa dia agungkan itu Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Lalu dalam ayat 17, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Ini yang Tuhan kita lihat mengenai Tuhan Yesus yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan dalam ayat ini bahwa alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Berapa waktu kemarin kita ikuti firman Tuhan, gandum itu dalam Matius pasal 13, di situ gandum itu disamakan seperti anak-anak kerajaan Allah atau anak-anak Tuhan atau orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau disebut umat-umat pilihan Tuhan, saya dan saudara-saudara. Itu adalah gandum. Minggu kemarin kita sudah ikuti firman Tuhan. Iblis menuntut untuk menampi ini Simon. Ya, iblis minta dalam terjemahan lain. Iblis meminta kepada Allah dengan begitu sangat. Tuhan, aku akan menampi yang namanya Simon ini. Lalu itu pun terjadi. Nah, kita lihat firman Allah kemarin bahwa tujuan iblis menampi itu satu, yaitu untuk supaya gugur imannya. Itu yang kita sudah ikuti kemarin. Tujuan iblis gugur iman. Jadi iblis menampi seorang, mendatangkan hal-hal yang macam-macam. Tujuannya bagaimana bisa orang-orang percaya itu akan gugur imannya. Tapi di dalam Lukas pasal 3 ini disebutkan bahwa alat penampi ada di tangan Tuhan. Ya, alat penampi ada di tangan Tuhan, bukan di tangan pendeta, bukan di tangan pimpinan organisasi gereja, bukan di tangan hamba Tuhan, atau bukan di tangan gembala, bukan. Tetapi alat penampi itu atau terjemahan lain mengatakan nyiru itu ada di dalam tangan Tuhan. Nah, mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum pernah melihat, apalagi anak-anak muda. Nah, ini saya contohkan ini, nyiru. Ya, dibuat dari, kalau di Manado dibuat dari rotan, di sini dari bambu. Ini bulat, ini bulat. Tapi kalau di Manado itu agak lonjong.
di tengah agak membesar, lalu di ujungnya agak mengecil, di belakang juga begitu. Ini alat penampi ini sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu. Zaman dulu saya tahu ada penggilingan padi di daerah kami, tapi sangat jauh. Jadi di rumah kami ada lisu yang besar. Kalau mau memasak, maka orang tua menyuruh untuk menumbuk padi dulu, ditaruh di lesung, lalu ditumbuk, lalu seterusnya taruh di atas nyiru alat penampi ini. Lalu ibu saya menampi ini padi yang ada di dalamnya, digoyang-goyang, diangkat, bahkan lebih diangkat ke atas, maka ini sekam-sekam akan begitu cepat terkeluar dari dalam nyiru itu. Ya. Nah, kita lihat dalam ayat ini, nyiru bukan di tangan pendeta, bukan di tangan hamba Tuhan gembala, tapi nyiru ada di tangan dari Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan yang digambarkan seperti gandum, maka Tuhan inginkan kita ditaruh di dalam nyiru, di dalam tangan Tuhan. Lalu siapa yang akan membersihkan gandum-gandum itu? Bukan pendeta, bukan gembala, Tuhan Yesus sendiri sebagai gembala agung yang akan membersihkan gandum-gandum yang sudah ditaruh di atas nyiru ini. Tuhan sangat tahu bagaimana caranya menampi gandum-gandum yang sudah ditaruh di dalam nyiru itu. Ada dua pengertian. Pertama, orang Kristen di seluruh muka bumi ini, mau dia dari aliran apa, golongan apa tadi, semua orang Kristen itu pun juga akan nanti ditampi, akan disaring. Semua sampai akan muncul orang-orang Kristen yang betul-betul berisi, berkokok. Mau dia agama Katolik, mau dia agama Protestan, mau agama Pantekosta, apapun itu, semua akan dimasukkan ke dalam gambarannya, ke dalam nyiru, lalu akan digoncangkan, akan ditampi. Itu pertama. Kedua, di dalam gereja lokal. Dalam gereja lokal pun sama juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, sampai kepada pendeta sekalipun, kita semua akan dimasukkan ke dalam nyiru ini. Tidak terkecuali. Semua kita. Lalu Tuhan sendiri yang akan menampi kita. Dia akan angkat ini, nyiru ini, yang ada gandum-gandum di dalamnya. Dia goyang lagi, dia angkat lagi. Tujuannya apa? Supaya gandum-gandum yang tidak berisi itu akan keluar, akan terlempar, tidak bertahan di dalam nyiru alat penampi dari Tuhan. Sebelum COVID, di sawah di sekitar ini subur sekali waktu mulai bunting padinya. Saya seringkali melihatnya. Tetapi pada waktu sudah musim mau buah, apa yang terjadi? Saya lihat ada banyak di antara rumpunan padi-padi itu sudah keluar padinya, tetapi tidak berbuah.
yang sebenarnya. Lama-kelamaan yang sudah muncul padi itu menjadi putih, tidak ada isinya. Dan itu banyak di sawah di samping, sawah di belakang. Saya tanya kepada si yang punya sawah, "Pak, kok bisa begini? Minggu-minggu kemarin begitu subur, serta sudah mulai keluar, kok kenapa ini banyak sekali yang putih-putih, yang tidak berisi?" Lalu dia katakan begini, ada hama yang mengerik batang daripada padi itu, sehingga dia tidak dapat mensuplai makanan kepada padi yang sudah keluar. Tidak ada buahnya, lalu jadi kering dan menjadi warna putih. Karena apa? Karena hama sudah memotong ini, sudah merusak batang padi di bawah ini. Oh, begitu ya. Itu berapa tahun lalu ada terjadi seperti itu. Jadi tidak menghasilkan, sudah mengeluarkan buah, tapi akhirnya tidak ada bijinya, tidak ada berasnya, tidak ada, kosong. Dan itu waktu dipanen, maka mereka akan ikut dipanen. Lalu gandum itu akan dimasukkan di dalam diri. Lalu Tuhan yang akan menggoncangkan diri itu. Dia geser sini, geser sana, dia angkat sini, dia angkat sana. Makin diangkat, makin diangkat. Maka gandum-gandum, padi-padi yang tidak punya isi di dalamnya, meskipun mereka ikut tergabung di dalam komunitas padi itu sendiri, tetapi yang menggoncangkan itu, yang menanti itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Maka yang tidak ada isinya, maka mau dan tidak mau, oleh goncangan dengan goncangan itu, maka akan terkeluar. Itulah sebabnya ayat ini ditulis. Nyiru Allah penanti ada di tangan Yesus. Dia akan datang di tempat pengirikan, di mana orang-orang yang menyabit ini gandum atau padi. Lalu orang akan melepaskan tangkai dari padi itu, lalu dimasukkanlah ke dalam nyiru. Kalau mungkin manusia yang menggoncangkan, pendeta mungkin masih ada komprominya. Kalau ini Tuhan yang akan menggoncangkan ini, bayangkan saudara. Dan kita lihat yang berisi gandum ini, mereka itu yang berisi diangkat, digoyang, diangkat lagi. Namanya gandum berisi, dia akan tetap ada di dalam diri. Digeser ke kiri, digeser ke kanan, diangkat-angkat, yang isinya tetap tidak akan keluar dari diri. Gandum itu kalau mungkin manusia atau padi, waduh, digesek-gesek, dibanting-banting. Kalau dia bernyawa, enak saja. Saya digoncang kancing, saya diangkat, dibanting, diangkat, dibanting. Tetapi gandum atau padi, mereka tidak komplain. Mereka tahu yang penting ada di dalam diri dari Tuhan. Memang satu waktu Allah izinkan mungkin kita saling bergesekan, mungkin saling mungkin tumpang tinggi. Tapi Allah izinkan itu untuk menguji kita, apakah benar-benar kita akan tetap tinggal di dalam nyirunya Tuhan, atau kita tidak tahan, kita kecewa, kita bersungguh, kita marah, kita tersinggung, lalu kita berkata, "Wis baik, saya keluar, wis." Itu urusannya. Ini banyak kejadian dalam gereja-gereja akhir zaman begitu. Waktu digoncangkan, itu mungkin Allah izinkan untuk digoncangkan.
Pengen Tuhan lihat apa dia itu bagaikan kantung yang berisi murni imannya atau tidak. Allah izinkan untuk digoncang. Apakah dia akan tersinggung? Apakah dia akan marah? Apakah dia akan kecewa? Lalu dia akan meninggalkan Tuhan. Allah izinkan. Kemarin saya baca 15.000 lebih para ahli ilmu di seluruh dunia, dan mereka memonitor keadaan dunia ini. Mereka ahli-ahli, lalu mereka sepakat bahwa dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini akan sedang menuju kepada kehancuran. Mereka ahli. Mereka bertahun-tahun menyelidiki keadaan dunia ini. Dan mereka ketemukan 15.000 lebih para ilmuwan yang hebat-hebat di dunia sepakat dunia ini tidak seperti yang 6.000 tahun lalu, 4.000 tahun lalu, 2.000 tahun yang lalu. Sekarang dunia ini, bumi ini sedang dikirim menuju kepada kehancuran, menuju kepada kebinasaan. Dan ini juga berlaku bagi kita sebagai orang Kristen. Dengan begitu banyak masalah, tantangan, ujian, cobaan, kesukaran, kesulitan yang muncul pada akhir-akhir ini akan dilihat apakah kita tetap di dalam Tuhan, kita mau jadi seperti kantung-kantung yang berisi, atau menjadi kantung yang tidak ada isinya sama sekali. Waktu goncangan itu datang, lalu kita terbuang dan terlempar. Nyiru ada di dalam tangan daripada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Saya renungkan ayat ini dan saya juga bersyukur, berterima kasih. Jauh-jauh hari Tuhan sudah memberitahu. Nih, ingat, Allah itu punya nyiru. Allah itu punya Allah penampi. Dialah yang akan membersihkan gandum-gandumnya dari apa yang disebutkan dalam ayat ini, membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Debu jerami menyatu dengan gandum atau padi yang tidak ada isinya, yang terlempar. Mereka dikumpulkan, lalu mereka akan dibakar dengan api yang tidak terpadamkan. Itulah api neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Kalau kita renungkan firman Allah ini, mengingatkan dan menyadarkan kita, jangan jadi orang Kristen masa bodoh. Jangan jadi orang Kristen yang carpe diem. Jangan kita jadi orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Jangan kita jadi orang Kristen yang masa bodoh di dalam menjalani hidup ini. Tapi kita harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang-orang Kristen yang betul-betul seperti gandum yang menghasilkan buah. Mungkin ada yang bertanya begini, bagaimana ya bisa menjadi gandum dan berisi? Oh ada. Alkitab katakan ada tahapan percaya sama Tuhan Yesus Kristus, bertobat, lalu lahir baru. Nah ini ada tahapannya. Percaya dulu sama Tuhan Yesus, bertobat dari segala dosa dan kejahatannya, lalu dibaptiskan dan dia lahir baru. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3, Tuhan katakan, kalau tidak dibaptiskan dalam air dan roh, dia tidak akan mewarisi kerajaan surga. Lalu setelah sudah lahir baru, apa yang dia kerjakan? Mengasihi akan Tuhan. Sebab hukum yang paling utama, Alkitab katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-22,
dengan segenap hatimu, jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatan, segenap roh. Kita harus betul-betul total mengasihi Tuhan. Jangan kita lebih mengasihi dunia dengan segala yang ada padanya, lalu kita mengasihi Tuhan cuma hanya sisanya. Tuhan tidak mau seperti itu. Mengasihi Tuhan, lalu apa lanjutannya? Melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Bapak Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau engkau mengasihi aku, turutilah segala perintah-perintahku. Masalahnya banyak orang yang sulit melakukan perintah Tuhan. Hanya pilih-pilih yang baik, yang enak, yang bagi mereka tidak begitu berat. Itu bukan melakukan perintah Tuhan. Perintah Allah itu segala perintah Allah, segala firman Allah harus dipatuhi, harus dituruti. Sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan, engkau harus mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Kalau cuma berkata, oh aku mengasihi Tuhan, tapi tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, pada baik tidak ada artinya sama sekali. Yakobus berkata, iman diikuti dengan perbuatan. Tidak bisa iman toh, tapi tidak dilanjuti dengan tindakan dan perbuatan. Lalu setelah kita sudah mengasihi dan melakukan perintah-perintah Tuhan, apa yang terjadi? Kita setia. Kita setia mengiring Tuhan. Sebab di dalam gereja kita berbakti, kita diberi pupuk firman Tuhan. Kita diberi urapan Roh Kudus seperti tadi. Dalam pujian penyembahan kita merasakan hadirat Allah. Itu kuasa Roh Allah, bagaikan air yang hidup, yang menyirami jiwa kita, menyirami batin kita. Kita dengar firman Allah, sehingga kita bagaikan tanaman yang bertumbuh. Makanya Tuhan Yesus memberikan contoh di dalam Matius 13. Ada 4 tanah hati yang menerima firman. Ada yang menerima firman itu tapi tidak mengerti, ditaruh di pinggir jalan. Lalu burung datang, iblis datang mengambilnya. Orang dengar firman Allah, 1000 kali dia dengar firman Allah, tapi dia tidak ambil pusing untuk mengerti. Lo sebagai pembeli tekanan di hok baik, bagian leher kurang betul, saya tidak mengerti. Itu sama seperti benih yang ditabur di tepi jalan. Kedua, yang ditabur di antara banyak batu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, waktu dia percaya, yang luar biasa, dia dengar firman Allah. Tapi pada waktu datang ujian, datang pencobaan, datang penderitaan, datang kesukaran, melepas. Dia tidak tahan dengan penderitaan dan kesukaran. Dia tidak menghasilkan buah. Ketiga, yang ditanam di antara semak-semak duri, tidak juga menghasilkan buah. Tuhan Yesus katakan, yang ditabur di semak duri, orang yang terlalu khawatir akan kehidupan. Lalu dia akan ditipu oleh tipu kekayaan duniawi, sehingga dia tidak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan. Yang keempat, benih yang ditabur di tanah yang subur, di tanah yang baik. Lalu dia akan bertumbuh. Lalu dia akan berbuah 30 kali ganda. Tidak berhenti di situ, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah lama ikut Tuhan, puluhan tahun kita ikut Tuhan. Kita berkata, saya sudah berbuat 30 ganda, masih kecil. Saya berusaha 60, itu pun belum maksimal. Tuhan ingin kita menghasilkan buah-buah rohani 100 kali ganda. Tapi mana mungkin hal itu akan terjadi jikalau kita tidak bertobat, kita tidak percaya sama Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan,
kita tidak melakukan firman-firman Tuhan, kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Bagaimana kita akan menghasilkan seperti itu? Tidak akan mungkin. Jadi menghasilkan buah. Ingat, sudah mendapatkan buah, belum finish. Belum. Buah-buah itu ditaruh di dalam nyiruhnya dari Tuhan. Tuhan pikir seperti tertulis dalam Alkitab, tidak usah dibaca. Di dalam Yeremia, dalam kitab Yesaya, ada buah yang matang karena karbit. Matang sebelum waktunya. Banyak orang Kristen sudah sekarang Kristen karbitan. Kristen karbitan. Buah kalau dikarbit tidak enak. Saudara mungkin tahu. Penampilan hebat, luar biasa, hebat kelihatannya, tapi isinya asam. Lalu apa? Tuhan tahu ada di dalam Alkitab juga buah yang mentah. Ada buah yang mentah, Yeremia. Sampai kalau orang mau makan itu buah yang mentah, ngilu banget, tidak enak dibuang. Lalu dalam Yesaya ada buah yang busuk. Tuhan sudah tolong kamu, Tuhan sudah berkati kamu, sehingga kamu berhasil dan sebagainya. Tetapi diibaratkan seperti anggur. Ternyata kamu punya anggur berbau busuk atau hasilnya busuk. Lalu di dalam Kidung Agung 4 pasal 16 ada buah yang baik, buah yang terutama. Itulah buah yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Makanya buah-buah itu bagaikan gandum akan dimasukkan ke dalam ini. Lalu Tuhan akan tampi, Tuhan akan goyang semuanya. Bahkan buah yang busuk metuk, buah yang asam metuk, buah karbit metuk, semua terbuang. Yang hanya sisa hanya buah yang baik. Itu sebabnya butuh ditampi. Tidak ditampi. Sekarang kita mungkin nanti mungkin masih tahun-tahun akan datang. Tidak. Sekarang alat penampi itu sudah ada. Tinggal bagaimana respon kita. Keadaan dunia sudah kacau. Kita berdoa supaya jangan jadi perang dunia ketiga. Dengan kejadian yang terjadi sesuatu. Saya malah kalau ikut perintah, matiin. Sebab menteror, bikin takut. Nah, apalagi orang dunia melihat begitu, ini kalau sampai kejadian perang dunia ketiga jadi, kita semua jadi aku. Tetapi kalau kita bagikan gandum-gandum yang berisi, digoncangkan dengan cara apapun pada akhir zaman ini, kita tetap gandum, tidak akan keluar dari nyiru yang ada di dalam tangan Tuhan. Oh, bukan baik, Tuhan itu baik. Ini Tuhan lihat, ini gandum-gandum yang berisi luar biasa, digoyang ke kiri, dibanting ke kanan, diangkat tinggi-tinggi, dilepas ke bawah. Tetap namanya gandum yang berisi, dia tetap ada di dalam nyiru daripada Tuhan. Makanya saudara, kekristenan kita ada fokus seperti tadi kesaksian, fokus sungguh-sungguh sama Tuhan. Iblis sedang berusaha membuyarkan fokus kita kepada Tuhan. Karena iblis tahu kalau Tuhan datang, dia akan
dihukum di dalam api neraka yang kekal selama-lamanya. Maka itulah sebabnya kita sebagai orang yang sudah dijadikan anak-anak kerajaan Allah, gandum-gandumnya dari Tuhan, kalau kita memikirkan ke belakang, buah saya belum maksimal, ini waktunya. Kayak tadi ada yang hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk dan seterusnya. Jangan sia-siakan hidup ini. Kematian itu kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah melakukan yang baik untuk Tuhan, kita bagaikan gandum-gandum yang berisi. Kapanpun kematian datang, kita berkata, puji Tuhan, karena saya tahu saya akan bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Nya. Nah, saudara-saudara, kenapa ini saya katakan sangat penting? Karena ada cerita dalam Alkitab. Satu waktu, Raja Belsasar, anak dari Raja Nebukadnezar yang sangat termasyhur dan kaya, dia berkali-kali ditegur Tuhan. Ini Raja Nebukadnezar. Dia pernah jadi separuh binatang dan separuh jadi burung karena dia sombong. Akhirnya dia bertobat. Lalu dia mati. Diganti anaknya Belsasar namanya. Belsasar ini tidak takut Tuhan. Meskipun dia banyak melihat perbuatan ajaib yang dilakukan Allah bagi ayahnya. Dia mengadakan pesta 1.000 pejabat-pejabat besar disertai dengan istri dan kundik-kundiknya di istana. Dan lebih celaka, alat-alat kudus, mangkok-mangkok dari emas yang kudus yang dari Yerusalem dibawa oleh ayahnya Nebukadnezar ke Babel. Disuruh ambil. Sebab mangkok-mangkok emas itu memang sangat bagus, tidak untuk dilakukan untuk rame-rame, tapi itu untuk alat-alat itu memperlengkapi di dalam bait Allah yang ada di Yerusalem. Belsasar minta itu, bawa ke sini semua. Mereka tuangin anggur yang beralkohol. Lalu mereka berpesta lihat, kundik-kundik semua istri-istri, wow, mereka rame-rame. Lalu mereka memuji dewa emas, dewa perak, dewa-dewa dari kayu, batu dan lain-lain sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Puncak kemeriahan dari pesta itu. Lalu raja terkejut. Dia lihat di samping seperti ini, tembok di atas. Pas di bawahnya ada lampu jadi menyinari tembok yang ada di atas. Dia lihat muncul tangan sepotong yang dinamakan punggung tangan. Punggung tangan ini mulai bergerak, lalu mulai menulis. Alkitab katakan raja ketakutan. Dan kakinya gemetar, tidak lazim. Ada punggung tangan dan jari sedang menulis kalimat-kalimat yang tidak dimengerti. Dia kumpulkan semua ahli nujum, dia kumpulkan semua orang-orang berilmu untuk membaca, mengartikan. Tidak ada yang bisa. Lalu bermasyhur itu katakan kepada raja, jangan gelisah tuanku raja. Di sini dalam kerajaan ini ada seorang yang dipenuhi dengan kuasa roh daripada Allah. Dialah juga pada zaman ayahmu yang sudah menerjemahkan semua mimpi-mimpi. Dia ada di sini, panggil, namanya Daniel. Lalu Daniel datang. Daniel tidak takut sama raja ini yang angkuh. Kamu sudah lihat sendiri perbuatan Allah kepada ayahmu Nebukadnezar. Tapi engkau tidak mau merendahkan diri, malah engkau melakukan dengan hal-hal yang menyakiti dan jahat di hadapan Tuhan. Maka itulah sebabnya punggung tangan itu menulis
Ini raja yang bilang begini, tolong artikan ini. Kalau engkau sanggup mengartikannya, engkau akan menjadi orang ketiga dalam kerajaan besar ini. Aku akan memberikan kalung rantai, entah berapa, 50 kilo mungkin atau apa, rantai, tapi dari emas, sebagai lambang dari wibawa kekuasaan ketiga di Babylon yang besar. Dan dia katakan, tahan hadiah itu Tuhan, tapi aku akan menerjemahkan tulisan ini. Lalu dia katakan apa? Ini pertama, menek, the scale of Assyria. Pertama, menek, Tuhan sudah hitung kerajaan Tuhan selama ini. Padahal belum lama dia jadi raja, tapi karena jahat, maka Tuhan mengakhiri kerajaan. Pertama. Kedua, tekel. Apa itu tekel? Sampai 2 kali ditulis tekel, Upharsin. Bukan sekali, 2 kali. Kalau saudara baca di rumah dalam Daniel pasal 5, saudara baca menek. Artinya apa? Tuhan telah menimbang engkau dengan neraca, tapi engkau kedapatan sangat ringan. Ketiga, telah ditentukan oleh Allah, kerajaanmu akan habis, dan ada 2 kerajaan yang akan menggantikannya. Apa yang kita lihat di sini? Sampai 2 kali menek. Engkau sudah ditimbang dengan neraca dari Tuhan, timbangan dari Tuhan. Alkitab mengatakan engkau kedapatan sangat ringan, terlalu ringan. Ibarat tanduk tidak ada isinya. Lalu Alkitab katakan malam itu juga Raja Belsasar terbunuh oleh bangsa Parsi dan Media. Yang kita garis bawahi di sini, Allah punya timbangan, Allah punya neraca, akan menimbang kita, menimbang perbuatan baik, perbuatan buruk, perbuatan jahat, dan kebenaran yang kita lakukan. Segala hal-hal, melakukan segala kehendak Allah, firman Allah, semua masuk dalam timbangan itu. Tapi kenyataannya Belsasar sangat ringan. Bobot rohaninya tidak ada. Sangat ringan, tipis banget. Itu sebabnya Allah hukum dia pada malam itu juga. Saya dan saudara harus ingat, Tuhan punya alat timbangan. Tuhan punya apa yang disebut dengan untuk menimbang kita, bobot kita. Jadi kita tengok diri kita, akan berlaku kepada saya, istri saya, semua kita yang ada. Nanti kita akan masuk dalam timbangan. Lalu kita akan lihat, timbangannya kejahatan yang lebih berat, dosa yang lebih berat daripada kebenaran, daripada yang kebaikan. Lalu dia akan binasa. Itu yang kita lihat dalam firman Tuhan. Saya sampaikan firman Allah ini sekarang untuk kebaikan. Mungkin 2 kali kita dengar firman Allah, minggu kemarin juga, hari ini. Saya berdoa, tidak bisa tidur. Tuhan tolong saya sampaikan kebenaran firman Allah ini. Mungkin ada yang tidak suka, digeser, diangkat tadi, goyang begitu rupa. Ada mungkin yang marah, ada mungkin yang tidak senang, ada mungkin yang tersinggung, lalu bersungut-sungut. Tetapi Roh Kudus yang ada pada saya memberitahu, perintahkan, sampaikan firman Allah ini. Jangan sampai menyesal. Jauh waktu berjalan terus,
Jam batu bukan milik kita, itu milik daripada Tuhan. Maka itu sebabnya kalau kita lihat kebenaran firman Allah, nyiru Allah penanti ada di dalam tangannya. Lalu dia membersihkan semua gandum yang sudah diirik, yang sudah dijadikan terpisah daripada tangkai-tangkai gandum. Lalu dia akan mengambil. Lalu disebutkan dalam ayat ini untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Di dunia ini tidak ada api yang memiliki sifat kekekalan. Dia pasti ada matinya. Tapi ada satu api yang kekal. Alkitab berkata banyak ayat dalam Matius, Injil Lukas, dalam Injil Markus, dalam kitab Wahyu, dalam kitab Yesaya. Neraka itu adalah api yang kekal, api yang tak dapat dipadamkan oleh manusia. Tentu kita tidak mau, kita terlempar. Kita padahal kita adalah kandung-kandungnya dari Tuhan. Kita semua adalah ahli-ahli pewaris kerajaan surga. Kita ada di dalam komunitas dari Tuhan. Kita menjadi orang yang pewaris untuk kerajaan Allah. Tapi kita harus tahu, kita akan ditampil dan nyiru ada di dalam tangan Allah sendiri. Dia tahu dengan cara apa menampi kita. Tapi pesan baiknya, kalau kita tetap gandum yang berisi, dibolak-balik, diangkat, dibanting, gandum itu akan tetap tinggal di dalam nyiru daripada Tuhan. Sebab nyiru ada di dalam tangan daripada Tuhan. Sekarang kita memasuki daerah hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Ya, sulit. Ini tanda-tanda banyak sekali. Saya ikuti itu. Oh, memang benar apa yang ditulis dalam Alkitab itu memang benar. Tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Banyak pendeta yang diurat Tuhan tegas-tegas katakan ini. Jangan kita lengah, jangan kita malas, jangan kita acuh-acuh. Waktunya sekarang kita persiapkan diri. Kita harus berusaha menjadi gandumnya daripada Tuhan. Haleluya. Sebab kalau gandum daripada Tuhan itu apa? Tahan banting. Diangkat oleh Tuhan, banting oleh Tuhan. Diuji sehebat apapun, digeser, digoyang, diangkat. Kalau kita sebagai gandum dari Tuhan, kita tetap melekat kepada nyiru yang ada di dalam tangannya itu. Tapi kalau Kristen kita berbuahkan asam, Kristen kita berbuahkan apa yang disebut karbitan, busuk, semua akan terbuang, tidak akan dipakai. Sebelum kita masuk dalam doa, saya rindu kita sebelum berdoa kita koreksi diri kita. Saya khotbah, saya koreksi dulu diri saya. Kalau engkau dapati bobot rohani masih kurang, masih setengah, belum berisi, ini kesempatan, ini waktu yang diberikan oleh Allah untuk saya dan saudara. Datanglah merendahkan diri. Tuhan, tolong saya, jamah saya Tuhan, jamah saya. Dunia saya tidak bawa, tapi kalau engkau datang, engkau yang bawa kami ke surga. Itulah yang menjadi kerinduan saya dan saudara. Dan saya sangat yakin kalau kita mampu mengoreksi diri kita, Roh Kudus akan tunjukkan kelemahan kita. Roh Kudus akan memberitahu kita, hei engkau gandum yang isinya masih 50, engkau bagaikan gandum yang isinya baru 60, engkau bagaikan gandum yang isinya baru 20, baru 10.
begini. No. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, pemegang ngilu itu, Allah penapi di dalam tangannya. Kalau kita datang berkata, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya sudah dengar firman Allah, tolong saya Tuhan, biar saya mencari kantung-kantung yang berisi untuk dibawa masuk ke lumbung itu bicara tentang kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Oh, apa yang masyarakat. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Oh,
Tuhan. Agar kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kudus dan sucikan hati dan pikiran jiwa roh kami. Kudus dan sucikan perjalanan hidup kami ya Tuhan. Agar semakin hari boleh menjadi perkenanan kepada-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih dan teguran-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh selalu mengoreksi diri ya Tuhan, menguasai diri Tuhan, agar kami boleh mengandalkan selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan lindungi kami selalu, Tuhan pimpin selalu Tuhan, dan bentuk dan urapi kami selalu ya Tuhan, agar kami boleh selalu kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, dan sebentar kami hendak memberikan persembahan ya Tuhan. Tilik tangan-tangan ya Tuhan yang memberikan kepada-Mu. Oh Tuhan Yesus, balas yang